Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah Arabiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan masuk pada materi yang keenam, masih membahas tentang pembagian fiil bagian ketiga. Kita ulang pembagian fiil sebelumnya. Yang kesatu dilihat dari segi waktu, madi, mudhari, dan amr. Yang kedua dilihat dari segi ada tidaknya huruf ilat. Ada fiil sahih dan ada fiil mu'tal. Bagian yang ketiga adalah fiil dari segi subjek atau pelaku atau fa'il, yaitu orang yang melakukan pekerjaan. Dalam hal ini ada dua. Yang pertama fi'il ma'lum, yaitu fi'il yang fa'ilnya disebut dalam kalam. Contoh, Nasara Ahmadu Zaidan. Ahmad telah menolong Zaid. Pada contoh ini fi'il maklumnya adalah nasara, artinya telah menolong. Pada fi'il ini fa'ilnya disebut yaitu Ahmadu. Ahmad. Siapa yang menolong? Yang menolong adalah Ahmad. Ahmad itu yang melakukan pekerjaan atau subjek atau fa'il. Karena fa'ilnya disebut dalam kalam, maka fi'ilnya disebut fi'il maklum. Contoh dua, Yaqra'u Aliyun al-Qur'ana. Artinya Ali sedang membaca Al-Quran. Contoh fi'il maklumnya adalah yaqra'u. Disebut fi'il maklum karena fa'ilnya disebut. Mana fa'ilnya? Yaitu lafad aliyun. Karena fa'il pada contoh ini disebut, maka yaqra'u disebut fi'il maklum. Kebalikan dari fi'il maklum adalah fi'il majhul. Pengertian sederhananya, fi'il majhul itu adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebut dalam kalam. Ketika fa'il tidak disebut di dalam kalam, maka yang menggantinya itu disebut naib fa'il. Kita lihat contohnya. Duribal kalbu, artinya anjing telah dipukul. Di sini contoh fi'il majhulnya duriba, telah dipukul. Siapa yang memukulnya? Tidak disebut di dalam kalam, maka yang mengganti fa'ilnya yaitu lafad al-qalbu menjadi naib fa'il. Naib artinya pengganti, fa'il maksudnya pengganti fa'il ketika fa'ilnya tidak disebut di dalam kalam. Contoh dua, yusraqul kitabu. Yusroku sedang dicuri. Al-kitabu kitab. Kitab sedang dicuri. Lafad yusroku kita sebut fi'il majhul karena fa'ilnya tidak disebut. Pengganti fa'il yaitu al-kitabu adalah sebagai naibul fa'il. Itulah penjelasan sederhana tentang fi'il dari segi subjek
atau pelaku atau fa'il, yaitu ada fi'il maklum dan fi'il majhul. Berikutnya, untuk memahami lebih jauh tentang majhul, maklum dan majhul, ada tasrif fi'il madi majhul. Sebelumnya yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya itu fi'il madi maklum yang kita tasrif. Fa'ala, fa'ala, fa'alu dan seterusnya. Itu termasuk yang maklum. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara mentasrif, mengubah fi'il yang majhul. Ada fi'il madi majhul, ada fi'il mudhari majhul. Tidak ada untuk fi'il amr, tidak ada fi'il amr majhul. Yang ada hanya fi'il madi majhul dan mudhari majhul. Sama halnya dengan fi'il yang maklum. Pada fi'il majhul ini ada domir yang melekat, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Wahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anak nahnu. Ke-14 domir ini bisa masuk pada fi'il madi majhul. Di sini contohnya saya baca: nusiro, nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Ke-14 tasrif fi'il madi majhul ini ada domir. Karena tadi fi'ilnya adalah majhul, maka setelah fi'il majhul itu naibul fa'il. Jadi ada pasangannya. Kalau fi'il maklum, pasangannya fa'il. Kalau fi'il majhul, pasangannya naibul fa'il. Kita artikan: nusiro, dia satu laki-laki telah ditolong. Nusiro, mereka dua laki-laki telah ditolong. Nusiru, mereka laki-laki telah ditolong. Nusirot, dia satu perempuan telah ditolong. Nusirota, mereka dua perempuan telah ditolong. Nusirna, mereka perempuan telah ditolong. Nusirta, kamu satu laki-laki telah ditolong. Nusirtuma, kamu dua laki-laki telah ditolong. Nusirtum, kalian laki-laki telah ditolong. Nusirti, kamu satu perempuan telah ditolong. Nusirtuma, kamu dua perempuan telah ditolong. Nusirtunna, kalian perempuan telah ditolong. Nusirtu, saya telah ditolong. Nusirna, kami telah ditolong. Bisa kita ganti nusiro ini dengan kalimat lain. Misalnya kita ganti dengan kuri'a. Kuri'a, kuri'a, kuri'u, kuri'at, kuri'ata, kuri'na, kuri'ta, kuri'tuma, kuri'tum, kuri'ti, kuri'tuma, kuri'tunna, kuri'tu, kuri'na. Berikutnya adalah bagaimana contoh tasrif perubahan untuk fi'il mudhari majhul. Langsung kita baca: yunsoru, yunsoroni, yunsoruna, tunsoru, tunsoroni, yunsorna, tunsoru, tunsoroni, tunsoruna, tunsorina, tunsoroni, tunsorna, unsoru, nunsoru. Kita coba ganti misalnya dengan kalimat lain. Yuktabu misalnya. Yuktabu, yuktabani, yuktabuna, tuktabu, tuktabani, yuktabna, tuktabu, tuktabani, tuktabuna, tuktabina, tuktabani, tuktabna, uktabu, nuktabu.
Nah, itu contoh lain. Kemudian karena ini adalah fi'il mudhari majhul, maka artinya adalah sedang di. Kalau tadi fi'il madi majhul telah di. Nah, bisa kita baca yunsoru, dia satu laki-laki sedang ditolong. Yunsoroni, mereka dua laki-laki sedang ditolong. Yunsoruna, mereka laki-laki sedang ditolong. Tunsoru, dia satu perempuan sedang ditolong. Tunsoroni, mereka dua perempuan sedang ditolong. Yunsorna, mereka perempuan sedang ditolong. Tunsoru, kamu satu laki-laki sedang ditolong. Tunsoroni, kamu dua laki-laki sedang ditolong. Tunsoruna, kalian laki-laki sedang ditolong. Tunsorina, kalian atau kamu satu perempuan sedang ditolong. Tunsoroni, kamu dua perempuan sedang ditolong. Tunsorna, kalian perempuan sedang ditolong. Unsoru, saya sedang ditolong. Nunsoru, kami sedang ditolong. Nah, saya sarankan para peserta daurah harus hafal ya untuk contoh tasrif fi'il madi majhul dan juga tasrif fi'il mudhari majhul, dan silahkan nanti dikembangkan dengan contoh-contoh kalimat atau fi'il yang lain. Nah, ini contohnya. Khurija, telah dikeluarkan. Humila, telah dibawa. Quri'a, telah dibaca. Sukita, telah diam atau telah didiamkan. Syukiro, telah disyukuri. Kutifa, telah dipetik. Ukroma, telah dimuliakan. Kutila, telah diperangi. Ubtudi'a, telah diada-adakan. Ustursyida, telah diminta petunjuk. Tuduriba, telah dipukul. Ustugfiro, telah diminta ampun. Tu'urifa, telah diperkenalkan. Itu adalah contoh untuk fi'il madi majhul. Untuk fi'il mudhari majhulnya sama ya, artinya dengan yang madi majhul. Kalau yang ini mudhari berarti artinya sedang. Yukhraju, sedang dikeluarkan. Yuhmalu, sedang dibawa. Yuqra'u, sedang dibaca. Yuskatu, sedang didiamkan. Yushkaru, sedang disyukuri. Yuktofu, sedang dipetik. Yukramu, sedang dimuliakan. Yuqotalu, sedang diperangi. Yubtada'u, sedang diada-adakan. Yustarsyadu, sedang diminta petunjuk. Yutadorobu, sedang dipukul. Yustagfaru, sedang diminta ampun. Yuta'arofu, sedang diperkenalkan. Nah, nanti untuk fi'il majhul, baik madi majhul atau mudhari majhul, silahkan dilatih sesering mungkin ya untuk ditasrifkan. Misalnya khurija, hurija, hurija, huriju, hurijat, hurijata, hurijna, hurijta, hurijtuma, hurijtum, hurijti, hurijtuma, hurijtunna, hurijtu, hurijna. Kemudian contoh lain misalnya humila, 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 humilu, humilat, humilata, humilna, humilta, humiltuma, humiltum, humilti, humiltuma, humiltunna, humiltu, humilna. Nah, contoh lainnya silahkan dikembangkan sebagai pengembangan pribadi ya. Kemudian untuk mudhari majhulnya misalnya yukhraju, yukhraju, yukhrajani, yukhrajuna, tukhraju, tukhrajani, yukhrajna, tukhraju, tukhrajani, tukhrajuna, tukhrajina, tukhrajani, tukhrajna, ukhraju, nukhraju. Demikian seterusnya. Jadi polanya disamakan dengan contoh yang ada. Yang terakhir, sebagai penutup, seperti biasa kita harus banyak berlatih ya, banyak mempraktekkan bagaimana memahami contoh fi'il ma'lum
dan fi'il majhul di dalam Al-Qur'an. Di sini kita lihat surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Ini berkaitan dengan ayat tentang saum di bulan Ramadan. Ayat 183 kita fokus kepada yang di garis bawah. 1. Kutiba, telah ditulis. Asal artinya kutiba itu ditulis, tapi di sini artinya diwajibkan. Kutiba ini fi'il madi majhul. Fi'il madi maklumnya kataba. Kemudian kutiba lagi yang kedua sama ya, fi'il madi majhul. Fi'il madi maklumnya kataba. Yang ketiga tattaquna. Nah, ini termasuk fi'il mudhari maklum, bukan majhul. Karena ciri majhul itu awalnya dibaca domah biasanya. Seperti kutiba, kutiba lagi. Kalau tattaqun ini termasuk adalah fi'il mudhari maklum. Ayat 184 kana. Nah, kana itu adalah fi'il madi maklum. Kemudian yutiqunahu, yutiqu, wawunya itu adalah wawu dhamir. Asalnya yutiqu. Ini termasuk fi'il mudhari maklum, bukan majhul. Karena majhulnya itu yutaqu. Kalau ini yutiqu. Kemudian 184 tatawwa'a. Ini adalah fi'il madi maklum. Majhulnya tutawwa'a. Kemudian tasumu. Tasumu adalah fi'il mudhari maklum ya. Tasumu. Kalau yang majhulnya tusomu. Ta'lamun ini sama fi'il mudhari maklum, yang majhulnya tu'lamuna. 185 unzila fi'il madi majhul. Dumma awaluhu, karena di awalnya domah dan sebelum akhirnya dibaca kasrah. Kemudian syahida fi'il madi maklum. Yasum ya, fal yasum, soma yasumu. Yasum adalah fi'il fi'il mudhari maklum. Kana itu sudah fi'il madi maklum. Yuridu itu adalah fi'il mudhari maklum. Yuridu sama. Tukmilu fi'il mudhari maklum. Tukabbiru ini juga sama, fi'il mudhari maklum. Hada, nah ini fi'il madi, fi'il madi maklum. Tashkuruna fi'il mudhari maklum. Sa'ala fi'il madi maklum, yang mudharinya yang majhulnya su'ila. Ujibu ini adalah fi'il mudhari maklum. Da'a fi'il madi maklum. Yastajibu, yu'minu, yarshudun adalah fi'il mudhari maklum. Sekian untuk latihan praktek memahami fi'il maklum dan majhul di dalam Al-Quran. Kesimpulannya bahwa dari segi ada tidaknya fa'il, disebut tidaknya fa'il, fi'il ada dua, yaitu maklum dan majhul. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.